Berikut penjelasan singkat dan poin-poin 8 aturan Culling Game yang wajib kalian pahami untuk menonton Jujutsu Kaisen Season 3. Karena arc season ini adalah arc Culling Game. Jadi, bagi kalian yang masih bingung, pada saat menonton episode 3 Jujutsu Kaisen Season 3, silahkan tonton video ini. Aturan pertama berbunyi, setelah para pemain membangkitkan teknik kutukan mereka, para pemain harus ikut bergabung dalam Culling Game di sebuah perisai atau koloni, paling lambat 19 hari setelah teknik kutukan mereka bangkit. Intinya, semua pemain wajib ikut bertarung dan terlibat dalam game tersebut. Ada dua jenis pemain yang dimaksud di aturan ini. Jenis pertama, para penyihir reinkarnasi dari 100 tahun lalu yang dibangkitkan kembali oleh Kenjaku melalui kontrak kutukan, seperti Hana Karasu yang disebut di episode 3. Adapun jenis kedua, merupakan manusia biasa yang teknik kutukannya dipaksa bangkit, seperti Takaba yang dimunculkan di akhir episode 3. Para pemain dari dua jenis inilah yang dimaksud harus ikut bertarung dalam Culling Game. Selanjutnya, aturan kedua berbunyi, jika seorang pemain tidak mengikuti aturan pertama, maka teknik kutukan mereka akan ditarik kembali. Jika selama 19 hari seorang pemain tidak ikut bergabung Culling Game, teknik kutukannya akan dicabut. Di sini sederhananya, ketika teknik kutukannya dicabut, berarti pemain tersebut akan mati. Jadi, poin dari aturan 1 dan 2, pemain tidak bisa AFK atau bersembunyi. Para pemain juga dipaksa untuk ikut dalam Culling Game. Dan yang tidak bergabung sampai 19 hari setelah dibangkitkan, maka mereka akan mati. Selanjutnya, aturan ketiga berbunyi, jika ada seorang yang bukan pemain memasuki sebuah perisai atau koloni, mereka akan langsung menjadi seorang pemain dan dianggap telah resmi mengikuti Culling Game dan seluruh aturannya. Yang intinya, orang yang telah melewati perisai atau koloni, dia akan otomatis tercatat sebagai pemain. Aturan ini ditujukan kepada Yuji, Megumi, Yuta, dan siswa Jujutsu yang lain, yang dari awal bukan pemain, tapi karena harus menyelamatkan Gojo, jadi mereka harus masuk ke koloni dan harus mengikuti Culling Game. Ada dua poin utama pada aturan ketiga ini. Setelah masuk koloni, status pemain sudah tidak bisa dibatalkan. Dan pemain yang sudah masuk koloni tidak bisa keluar secara bebas lagi. Berikutnya, aturan keempat yang berbunyi, pemain akan memperoleh poin ketika mereka menghabisi pemain lain. Intinya, aturan ini menuntut pertarungan sampai mati. Dan pemenangnya akan mendapatkan poin dari lawannya. Aturan ini yang akan membuat Jujutsu Kaisen Season 3 akan sangat seru, karena para siswa Jujutsu seperti Yuta dan Megumi akan bertarung habis-habisan untuk mendapatkan poin. Selanjutnya, aturan kelima berbunyi, sang Game Master atau pengendali game yang akan menunjukkan jumlah poin untuk nyawa tiap pemain. Umumnya, penyihir bakal bernilai 5 poin, dan 1 poin untuk non-penyihir. Intinya, jika menghabisi pemain lain akan mendapatkan tambahan 5 poin. Proses pengumpulan poin ini nantinya akan menjadi keseruan di season 3 Jujutsu Kaisen, karena para pemain akan saling bertarung untuk mendapatkan poin. Selanjutnya, berhubungan dengan aturan 4 dan 5, aturan ke-6 berbunyi, setelah poin yang telah dikumpulkan dari menghabisi pemain lain telah mencapai 100 poin, pemain dapat menukar kepada Game Master untuk menambah satu peraturan baru buat Culling Game. Intinya, setiap pemain dapat mengajukan aturan tambahan yang memiliki 100 poin. Aturan inilah yang akan memotivasi para pemain untuk menghabisi musuh sebanyak-banyaknya. Dengan tujuan, setelah mendapat 100 poin, dia akan membuat aturan baru yang akan menguntungkan pihaknya. Jadi, selain pertarungan kekuatan, Jujutsu Kaisen Season 3 akan dipenuhi pertarungan strategi karena adanya aturan ini. Selanjutnya, aturan ketujuh berbunyi, sesuai dengan aturan sebelumnya, Game Master atau yang mengendalikan game
wajib mengabulkan aturan baru yang diminta pemain selama itu tidak bertentangan dengan 8 aturan utama culling game. Inti dari aturan ini ialah aturan tambahan yang diinginkan pemain yang memiliki 100 poin akan ditolak otomatis jika aturan itu bertujuan menghentikan game, menghapus sistem pembunuhan, dan tentunya bertentangan dengan 8 aturan utama, yang pada akhirnya sistem akan selalu menang, dan culling game akan terus berjalan sampai akhir. Aturan inilah yang akan membuat Megumi, Yuta, dan lainnya bekerja keras mengatur strategi dan kekuatan untuk mencari celah dari sistem culling game. Dan aturan terakhir, aturan yang ke-8 berbunyi, jika seorang pemain tidak mendapatkan 1 poin pun dalam 19 hari setelah kebangkitan teknik kutukannya, maka teknik kutukan pemain tersebut akan ditarik kembali. Intinya, aturan terakhir ini yang bahkan memaksa tiap pemain untuk membunuh pemain lain. Karena jika tidak, dirinya sendiri yang akan dibunuh oleh sistem culling game. Dan disinilah kebrutalan dan keseruan pertarungan, baik kekuatan yang dahsyat dan strategi yang epik dari para pemain yang akan ditampilkan di Jujutsu Kaisen Season 3. Itulah tadi 8 aturan utama culling game yang wajib kalian pahami jika ingin menonton anime Jujutsu Kaisen Season 3. Karena jika kalian tidak memahami aturan tersebut, kalian akan bingung sendiri dan kurang memahami ketika kalian menonton animenya. Jadi, dengan memahami aturannya, kalian akan menikmati pertarungan dan keseluruhan jalan cerita Season 3. Dan jika kalian masih bingung akan suatu hal terkait Season 3, silahkan tulis di kolom komentar. Mimin akan jawab pertanyaan kalian. Mungkin cukup sekian. Jika kalian suka dengan bahasan kali ini, silahkan like dan subscribe untuk bahasan lainnya. Terima kasih sudah menonton. See you next time.